Bapak Ibu jemaah pengajian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah berada pada pembahasan mengenai memahami kandungan tauhid dalam beberapa rangkaian ibadah salat. Yang lalu kita sudah membicarakan bagaimana bacaan salat sesudah membaca suratul Fatihah. Dan itu kita sudah mengetahui, sehingga nantinya narekung kaki mencaji imam, ya kita tinggal mengkondisikan bagaimana kondisi jamaah, kondisi makmum sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah yang kita sampaikan minggu lalu. Sekarang kita akan membahas tentang ruku. Jadi nasabapura ni pura di baca panguku, maka kita akan ruku. Nah ini secara fikihnya ya pramana dipigau. Kita sudah semua melakukan bagaimana ruku itu sebenarnya. Tapi tidak apa-apa saya menyampaikan sedikit ini sebelum kita masuk inti apa yang terkandung dalam ruku itu. Dan sebelum kita ruku itu adalah mengawali untuk kita sujud. Age ruku. Kemudian yang pertama mengenai masalah ruku ini, itu sudah ijma ulama kalau kita sudah takbir ihram, maka kalau kita meruku tetap mengangkat kembali tangan sesuai dengan cara kita. Yang selurus dengan bahu silahkan, yang selurus dengan telinga silahkan. Itu yang dua cara diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, baru kita ruku. Apa yang dilakukan dalam ruku? Kalau kita dalam kondisi normal, yang pertama adalah itu tangan berada di lutut. Jadi limairo ada di lutut. Ya, banyak saya lihat juga orang ini tangannya tidak berada di lutut. Ini secara fikihnya. Ada berada di paha, bahkan angkat taruh ke sana bitina, daerah betis. Nabi katakan, falamma raka'a wada'a yadayhi ala rukbatayhi. Jadi nariku sujud kunaseng itu dua tanganmu itu berada pada kedua lututmu. Jadi dua tangan itu berada pada dua lutut. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kondisi tangan pada saat di lutut itu? Nabi kembali menyatakan bahwa faiza raka'am kana kaffaihi min rukbataihi wa farraja baina asabi'i. Jika kamu ruku, jika Anda melakukan ruku, beliau meletakkan dua tangannya di lututnya dan merenggangkan. Jadi merenggangkan jari jemarinya. Ini kondisi tangan pada saat memegang lutut. Jadi melekatan lutut merenggangkan. Jadi tidak dirapatkan begini, direnggangkan. Ini petunjuk Nabi. Nah kemudian setelah direnggangkan begitu, bagaimana lagi kondisi tangan pada lutut itu? Tsumma raka'a fa wada'a yadayhi ala rukbatayhi ka'annahu qabidun 'alaihima. Kemudian beliau ruku meletakkan tangannya di luar lututnya itu seakan-akan menggenggam, ya menggenggam kedua lututnya. Jadi nakamiro utu daro, seakan-akan menggenggam. Tapi yang ketiga apa lampu bawah mi. Ya, jadi mari kita ikuti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kondisi ruku itu bagaimana kondisinya setelah tangan menggenggam, seakan-akan menggenggam lutut itu, bagaimana modelnya? La yasubbu ra'sahu wa la yuqni'u mu'tadila. Ketika ruku Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membuat kepalanya terlalu menunduk. Jadi nareko roko yero Nabi ta dena meladat turungiro ulunah. Kemudian jadi dia tidak melebihi dari punggungnya. Jadi punggungnya begini, tidak akan ini. Yang beliau lakukan itu adalah pertengahan. Jadi detona congak bendre, detona no makwe. Jadi antaranya itu. Kemudian di hadis selanjutnya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yusalli fakana idza raka'a sawwa zahrahu hatta law subbu alaihi al-ma'u lastaqarra. Jadi saya pernah katanya melihat Rasulullah ini dari Wabisa bin Ma'bad. Jadi pernah melihat Rasulullah salat ketika ruku itu punggungnya rata. Jadi rata ro alakka ro. Nareko diberikan gelas di atasnya itu dituangkan, maksudnya yang ke kaca taruh Korea se lekak naro itu tidak akan tumpah itu air. Begitu makanjakna ratane ro lekak naro, tidak akan tumpah air itu. Jadi dia tetap akan diam di atas punggung itu. Kemudian bacaannya Bapak Ibu sekalian ada 5 bacaan di dalam ruku itu. Terserah kita mau memilih bacaan yang mana. Bacaan pertama itu adalah Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Ini bacaan yang pertama. Jadi Maha suci Allah, Maha suci Rabbku yang Maha Agung. Itu bacaan pertama. Ini dari hadis Muslim. Kemudian yang selanjutnya adalah bacaan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Ini saya lihat biasa ada orang tak pemakai malam hadisnya Ustaz. Ahli hadis kok gak? Tak pemakai malam hadisnya. Yang ulama saja mencantumkan di situ bacaan. Tidak boleh dipakai itu, katanya dhaif. Nantinya aku ahli hadis ya. Pokoknya terima saja, Anda mau pakai yang mana. Jadi yang kedua Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Ini yang dibaca 3 kali. Kemudian yang ketiga adalah Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kemudian yang keempat Bapak Ibu sekalian adalah Nabi juga biasa membaca Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh. Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh. Maha suci, Maha kudus Rabb para malaikat dan ruh, yaitu Jibril. Di depan nih 4 bacaan. Kemudian bacaan yang terakhir dalam ruku ini adalah Allahumma raka'tah. Ya Allah, saya beruku karenamu ya Allah. Wa bika amantu, dan saya beriman kepadamu, atau kepadamu saya beriman. Walaka aslamtu, dan kepadamu saya berserah diri. Jadi ruku ka karena dipuang matapa kalau koi dipuang, berserah diri kalau koi dipuang. Hasalaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa ma astaqalla bihi qadami. Dan kekhusyuan itu adalah bagi pendengaranku, sam'i wa basari, dan penglihatanku, wa mukhi wa azmi wa asani wa asabi wa mastaqalla bihi qadami. Itu semua diserahkan, termasuk otakku, kata kita berkata kepada Allah, otakku, tulangku, sarafku, dan apa yang berdiri di atas 2 kakiku itu merunduk dengan kekhusyuan. Nah inilah 5 bacaan. Jadi maksimana setengah bacaan. Nah ada ulama menyatakan jangan hanya terpaku 1 bacaan, supaya di mana diamalkan sunnah Nabi ini, maka mari kita sekali-sekali membaca Subhana Rabbil Azim. Biasakan juga membaca Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi. Biasa juga membaca Subuhun Kudusun. Yang baca juga Allahumma Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Termasuk juga tadi Allahumma raka'tah wa bika amantu. Jadi supaya ini semua sunnah Nabi ini kita lakukan. Jadi nomor diki makada ayemi cocoy. Jadi tidak 5 bacaan ini. Inilah bacaan-bacaan zikir yang dilakukan oleh Nabi, dan kita sudah melakukan insyaallah. Yang jelas 5 macam inilah bacaan. Jadi kalau ada yang menyatakan salah satunya ini salah, nah ini yang tidak benar. Nah sebab oleh mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, kondisi ruku ini hampir kita tidak mendapatkan penjelasan rinci dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga dari Al-Qur'an, tetapi memberikan pengertian secara umum.
Apa ieu kuna pada mana kina bita, maka akal kita tidak bekerja. Akal manusia, para ulama-ulama itu dena tak buka untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Makanya yang diberikan itu khusus hanya persoalan-persoalan mahdah saja, persoalan-persoalan yang tidak boleh lagi diganggu. Misalnya tadi bacaan zikir, bentuk ruku, bentuk sujud, bentuk apa, itu yang dijelaskan. Nah, kapan ditambah-tambah itulah bid'ah. Itulah bid'ah. Tetapi makna-makna yang terkandung di dalamnya itu disampaikan Allah dan disampaikan Nabi melalui hadis, ayat Al-Quran dan hadis, dan yang dipahami hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami, yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang mampu memahami kandungan-kandungan itu. Dan ulama-ulama sudah banyak menulis apa sebenarnya yang terkandung di dalam ruku itu. Tapi dia nak cuma kadaki magi disuruh ki rokok. Kenapa harus ruku? Ya tidak boleh, karena itu sudah memang perintah. Sudah berdiri kemudian ruku, begitu memang. Dia kutana magi na rokok ki. Tapi yang kita mau cari, ulama memberikan penjelasan apa yang terkandung di dalam ruku itu. Setelah kita berdiri, pada saat kita berdiri itu adalah mengagungkan Allah, membesarkan Allah, Allahu Akbar. Dia wadistiliro kata-katero Allahu Akbar, membesarkan Allah. Segala kemahabesaran hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah prosesnya lanjut sampai kita doa iftitah dan sebagainya, melalui pengakuan-pengakuan kita, kemudian kita masuk kepada ruku, maka posisi ruku itu adalah gerakan kedua. Ulama menyatakan ada dalam satu kitab ini, Kimya'us Shalah, ini ada disampaikan oleh ulama Dr. Ahmad Khairi Al-Umari. Ini dalam kitabnya menyatakan bahwa setelah berdiri kemudian ruku, ia pada weddingi sukses sujue narik kumakesingi tatunge, paham betul itu makna, mengerti betul itu hakikat berdiri, kemudian rukunya benar, nanti setelah itu baru sujud, memberikan keseluruhan diri kita kepada Allah, kedekatan kita kepada Allah, barulah bisa dimaknai itu sujud yang benar. Tapi kalau ruku'mu salah, ruku'i salah, apakah itu salah syariatnya, salah yang dicontohkan? Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Tapi insya Allah contohnya kita sudah bisa lakukan syariatnya. Tapi mari kita menambah pemahaman kita dalam ruku ini. Nah, yang kita mau sampaikan menurut kitab ini adalah bahwa gerakan ruku itu adalah gerakan sentral. Gerakan sentral. Betulnya antara tetung dan tudang ini harus menentukan bahwa kita sujud itu bagus. Ya, dari kemakan ruku. Nah, kita sudah tadi tentukan ruku itu kepala lurus, kemudian punggung itu lurus, kemudian menggenggam lutut. Ada dua kandungan di sini yang terdapat di dalam ruku itu. Pertama, Al-Quran memberikan gambaran rokoe khusus diberikan kepada manusia. Rokoe tidak ada diberikan pada makhluk lain kecuali manusia disuruh ruku. Disuruhmu sujud makhluk-makhluk lainnya, tapi tahu dia disuruh ruku. Nah, coba kita lihat ayatnya. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard. Sinin nayro agasenero angka kulangi ada di bumi dan ada di langit, itu sujud kepada Allah. Jadi sujud mana? Tahu gak binatang apa saja makhluk Allah di bumi ini, itu dia sujud. Tidak ada kata ruku, tidak ada kata rukuan. Itu dalam surah An-Nahl ayat 49. Kemudian di ayat lain di surah Ar-Ra'd ayat 15, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karha. Nayiro gesena sinin nayiro engkai kulangi atau di bumi itu sujud kepada Allah, apakah dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan kemauan sendiri. Sujud mana? Semua bersujud kepada Allah, bahkan di ayat lain dikatakan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa yang ruku sebenarnya ini dimiliki oleh manusia. Magi na rupa tu pune ruku ini ada apa sebenarnya? Yang pertama, yang turun itu merendah, menunduk itu adalah kepala, ulu. Tumbuhan tidak punya kepala.
Hewan punya kepala tapi berbeda. Beda ulut Bapak Ibu sekalian. Hewan itu punya kepala tapi isinya otak. Otak. Dan di dalamnya itu adalah insting. Ini semua kumapalai. Tapi ini semua itu kumacakai. Tapi dia tidak bisa berpikir bagaimana menangani panas, menangani dingin. Tapi kalau manusia di dalam kepalanya itu ada akal, diberikan akal. Inilah yang merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa manusia itu hanya manusia yang bisa ruku, hanya manusia yang bisa ruku, karena di situ ada kepala, di dalamnya ada akal. Kenapa mesti akal ini yang harus ditundukkan lebih dulu? Nasabaku itundukkannya kelenge, maka semua badan ini akan gampang untuk sujud mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu ruku menanti tunduk pasrah akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka itu tahu di mana nabaca, di mana noki bisa penemuan dan sebagainya, akhirnya menjadi sombong. Kenapa disengena menjadi sombong? Akalnya menjadi tidak bisa tunduk, maka dia sombong, maka dia dimasuki oleh setan. Ana khairum minhu, saya lebih baik dari kamu, lebih macak dari kamu. Itu muncul kesombongan. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iku tunasa pancai nasi pancaji ka pole pie, iku rupa tawi pancaji ka pole tanai. Saya lebih bagus dari kamu. Nah ini muncul dari mana? Itu dari akal. Magi nama repe tawe si tentang ye wa tawe namo tuace waktu sampai sekarang ini ada banyak begitu saya lihat di YouTube itu. Orang baru mengaji 1-2 kali pergi kajian, ulama besar anda tantang, hebat anda ya. Kenapa? Karena mengandalkan bahwa dia sudah merasa pintar, akal. Baru 3 kali pergi kajian, anda tantang ya ulama besar ya. Kemudian apa? Baru saja mungkin ikranya belum bagus, baca Qur'annya, tajwidnya belum bagus. Tapi ini newa di mapanggiwangero kesene ulama mendebat ulama besar. Nah, ini karena akal sudah terlalu pintar, terlalu agak sene, dan itu harus ditundukkan, karena ada akal yang tidak bisa mencerna sesuatu, adalah hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akal boleh mengetahui langit, mengetahui waktu dan sebagainya, tapi dia tidak mampu mengetahui siapa yang menciptakan langit itu, dan itu hanya diterima keyakinan. Jadi yang kuat tunak kalang dia tidak berfungsi sama sekali. Akal tidak bisa lagi diterima akal. Akal hanya tunduk dan pasrah menerima. Itulah keyakinan. Di situ muncul pada saat kita ruku. Jadi waktu naroko kiro iparoko ni roh kalangi, iparoko ni roh jiwae untuk pasrah kepada Allah, bahwa ya Allah, kira-kira semua kepintaran saya, semua yang ruwiseng pun dijaga sigaga. Saya tidak mampu mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali ada informasi-informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang informasi gaib-gaib itu. Ini tuh merepet itu kesene orang-orang yang mencoba mencari Allah, mencoba menyelami itu maka dinigir pungala ta'ala, kigir pungala ta'ala, magir pungala ta'ala, itu biasa gila. Karena memang akal tidak bisa sampai ke sana. Tapi yang kita bisa lihat adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun dari query itu pun harus tunduk. Ma khalaqtul jinna wal insa, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Jadi setelah mematai pergantian siang dan malam itu, dipahami ni roh kelenge bahwa ada pergantian semua itu, bahwa kita katakan ini tidak sia-sia Allah menciptakan apa ciptaan Allah. Kita sudah pahami. Maka di saat itu dia melakukan zikir. Jadi kiaman wa qu'udan wa ala junubihim wa tunir tudamat liu-liu yatafakkaruna fi khalqis samawati. Dia memikirkan tentang penciptaan alam ini. Maka satu titik dia tidak bisa lagi, maka dia sudah mengambil kesimpulan, Rabbana ma khalaqta batila subhanaka faqina azabannar.
mapacing pun Allah Ta'ala dari segala kekurangan-kekurangan itu. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang disampaikan pada saat kita sujud. Jadi setelah kita menundukkan, merendahkan diri, tunduk pasrah kepada Allah, karena akal ini yang sangat berperang dalam diri kita. Ilalan rupa tahu akalnya banyak sekali dia yang menguasai, maka dia menundukkan pikirannya, menundukkan akalnya dengan keyakinan-keyakinan yang benar. Maka dia membaca pertama subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, mapacing ipung Allah Ta'ala nama Maha Agung. Maka kita mensucikan Allah. Apa yang disucikan di situ? Mapacing ipung Allah Ta'ala boleh apa padanna anuna pancaji. Maka tidak akan sama. Kita harus menolak semua itu kesamaan. Mapacing ipung Allah Ta'ala. Ya, Maha suci Allah dari segala kekurangan-kekurangannya. Pung Allah Ta'ala desi segala kekurangan-kekurangannya. Nah, kapan kita ada masuk dalam diri kita ada Allah itu sedikit kekurangannya, maka kita itu keyakinan batil, salah keyakinannya. Apalagi makadaki saya sudah matandani pikir aku, akalku dan sebagainya, Allah tidak bisa begini, saya semua bisa begini, tidak mungkin ada campur tangan Allah. Laban itu man rasanya kelangi kemakwe. Akal ini tidak bisa lagi diharapkan kalau sudah begini. Nah, harusnya akal tetap tunduk dan pasrah kepada sesuatu yang pada saat dia tidak bisa menjangkau, yaitu hakikat-hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dibacalah Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Al-Azim itu tinggi, agung, tidak bisa diganti dengan kata-kata lain. Maka Bapak Ibu sekalian, Al-Azim itu tidak bisa digambarkan. Kalau Allah tidak bisa kita gambarkan bagaimana keagungan Allah itu, tidak bisa kita gambarkan. Bagaimanapun hebatnya orang, tidak bisa digambarkan keagungan Allah. Tetapi ada dalam Al-Quran kata Al-Azim bisa digambarkan. Contoh misalnya walahum azabun azim, siksaan yang disifati azim itu, dan mereka mendapat azabun azim, siksaan yang berat. Itu bisa kita gambarkan. Isang siksaan berat ya, kira-kira tuh nabi melumpa-lumpa napan rasa-rasa ke neraka. Itu bisa muncul gambaran kita. Ataukah wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil azim, kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar. Bedir bencana besar itu bisa mungkin tsunami ga, gempa bumi ga, banjir besar, angin puting beliung ga, itu bisa kita gambarkan Al-Azim kata ulama ini. Juga bisa digambarkan satu kemenangan, radhiyallahu anhum wa radu'an, zalikal fauzul azim, zalikal fauzul azim, demikian itu kemenangan yang besar. Wah, kalau ada kemenangan misalnya kita bisa gambarkan, oh kita menang, musuh kita kalah, maka kita akan mendapatkan begini-begini gambarannya. Itu ada gambaran Al-Azim. Tetapi jamaah sekalian, Al-Azim di sini dalam rangka ketundukan kita ruku itu tidak bisa kita gambarkan. Bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa kita gambarkan. Nah, disitulah, di saat itulah akal kita pasrah, tunduk kepada siapa jamaah sekalian? Maka dia adalah tunduk kepada suatu keyakinan yang orang lakukan. Kama mega. Kenapa orang terpengaruh keyakinan-keyakinan baru? Karena akalnya menerima. Nah, terima kalamna. Orang menerima akalnya meskipun dia dalam keadaan bodoh. Misalnya orang Yahudi diterima masukannya, diterima. Syiah diterima toi, nalak kelenge. Nasrani masuk, Nasrani juga diterima. Ajaran-ajaran murtad juga diterima. Pokoknya keyakinan itu yang masuk nalak kelena terima. Nah, ini harus ditolak. Orang yang sudah ruku, akalnya itu selalu berpikir jernih. Akalnya itu berpikir jernih bahwa ada kebenaran mutlak. Al-haqqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Maka dia retongengero pulih Allah Ta'ala. Maka akal itu menolak. Makanya dalam konsep la ilaha illallah itu pertama adalah otak yang akal kita itu dilatih. La ilaha, tidak ada, dinafikan. Ilah, semua ilah dinafikan. Sininna wading mencejipuang kita tolak, kita kafirkan, kita ingkari. Degaga.
Kenapa begitu? Supaya akal ini berjalan. Akal ini berjalan bahwa kalau itu bisa jadi Tuhan, itu juga bisa jadi Tuhan. Irwad itu mencaci puang, gak apa itu puang. Maka akal bisakah begitu? Mas Tuhan terlalu banyak. Akal inilah mencari bahwa Allah itu hanya ahad. Kemudian illa Allah dinisbatkan illa Allah, kecuali Allah. Akal itu berjalan dan sebagainya. Nah, kemudian jamaah sekalian, itu keyakinan. Yang kedua, akal ini juga harus tunduk kepada berbagai macam ideologi. Ya, mega ideologi, paham-paham. Dia harus tunduk. Ideologi apa saja masuk. Itu ada Khawarij, angka Syiah, angka Agasan, itu kita harus tolak itu. Kita harus tolak. Semua yang bertentangan dengan perintah Allah, itu ideologinya kita tolak. Termasuk pola hidup. Jadi kan kena senebita tu maka daga sene itu matong ke siddi matu waktu tu kamu akan digiring sedikit demi sedikit sampai kamu masuk ke dalam lubang biawak misalnya begitu ya. Jadi sampai kamu mengikuti mereka. Jadi mengikuti tata cara mereka, mengikuti ajaran-ajaran mereka, tata cara hidup mereka, paham-paham mereka. Ini Bapak sekalian, jadi inilah yang kita hindari, yang kita tundukkan kepala kita ini, bahwa kita ini pasrah menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan yang benar adalah keyakinan akidah yang benar. Ideologi yang benar ya ideologi kita yang Islam, kemudian pola hidup kita pola hidup yang Islam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi inilah kita, makanya kita dilatih setiap hari kita ruku. Kenapa kita dilatih? Supaya melatih akal kita ini pasrah tunduk kepada Allah, kepada sebuah keyakinan yang benar, sehingga tidak gampang menerima. Jadi di selang itu dia cuma dikena bangun atau angka nacid diterima, angka nacid diterima, sama dengan HP, angka nacid ditambah diteruskannya, angka nacid ditambah diteruskan. Setengah muga kita selalu ada inja akum pasikum patabayanu tulang ker patabayanu to ngamo gaje magamo gaje makasimo gaje imu gaje na maksud Allah Taala imu gaje na basu nabi taye. Kita tolak dulu, kita kembali kepada konsep la ilaha illallah. Inilah ruku. Jadi mari kita maknai ruku ini adalah bagaimana menundukkan kepala, di situ ada kepala, dan kita bertasbih. Jadi ipatundruiro dengan pasrah kalenge, maka dega gaulena kalenge sangadina ulena pungala Taala. Dega agacana punnaye acana mi pungala Taala. Yang benar itu dari Allah, kita semua tunduk, tetapi tetap kita akal kita tetap mencari ilmu-ilmu sebagai halifah, ilmu pengetahuan ya, bagaimana mengkaji alam-alam ini ya, tetap diberikan oleh Allah pada manusia untuk melakukan itu. Tapi masalah hakikat Allah kita harus subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Mapacing pengalatan saya kekurangan, segala celah, segala cacat, dan segala kesamaan dengan hambanya. Kemudian Allah itu maha agung, tidak bisa kita menggambarkan keagungan, tapi pokoknya mata anda pengalatan paling agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah nanti kita sudah ini, kita akan sampaikan setelah kita ruku kita akan sujud. Setelah itu kita akan sujud, dan bagaimana makna sujud secara tauhidnya itu kita memahami bahwa kita ini hamba yang sudah ruku kemudian sujud, memasrahkan seluruh tubuh kita ini kemana nih sujud, akrab, takarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di satu nanti pada saat itu kita akan menjadi hamba Allah yang betul-betul tanah Allah Ta'ala. Ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita petunjuk hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.